Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tetap sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, hari ini kita belajar MyCham, dan kita akan belajar textbook halaman 124 ya. Teman-teman boleh sambil lihat bukunya, halaman 124 ya, nomor 4. Nah, kita mulai. Di situ teman-teman bisa lihat tulisan yang ada di kotak kuning. Oke ya, yuk kita baca bareng-bareng. Here is another way of finding equivalent fraction. Divide the numerator and denominator by the same non-zero number. Nah, jadi di sini ada cara untuk menentukan equivalent fraction, yaitu dengan cara membagi numerator dan denominator dengan angka yang sama selain 0. Ya, itu cara mencari equivalent fraction. Kalau kemarin kita belajar mencari equivalent fraction, numerator dan denominatornya dikali dengan angka yang sama. Nah, sekarang cara yang kedua, kita bisa cari equivalent fraction dengan cara membagi numerator dan denominatornya dengan angka yang sama ya. Yuk kita mulai dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama di situ adalah 6/12. Ya, 6/12. Di situ atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Nah, kita hitung. 6 dibagi 2 berapa? Jadi kita cari perkalian 2 sampai ketemu angka 6. Oke ya. 2, 4, 6, berarti stop. Menunjukkan jari kita menunjukkan angka 3, berarti 6 dibagi 2 itu adalah 3. Oke. Sekarang 12 dibagi 2. Berarti kita cari perkalian 2 sampai ketemu angka 12. Oke ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti kita sampai dapat 6 kali kan? 6 jari. Berarti 12 bagi 2 itu adalah 6. Oke. Berarti di sini bisa kita katakan 6/12 itu adalah equivalent fraction dari 3/6. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 6/12. Di situ atas sama bawah sama-sama dibagi dengan 3. Nah, berapa hasilnya? Kita cari perkalian 3 sampai ketemu angka 6 ya. 3, 6. 2 udah ketemu kan? Berarti ini dapatnya 2 jari. Berarti 6 dibagi 3 itu dapat 2. Oke ya. Sekarang 12 dibagi 3. Berarti kita hitung perkalian 3 sampai ketemu angka 12. Oke. Yuk. 3, 6, 9, 12. Oke. Jadi kita menunjukkan angka 4. Ini mudah susah. 3, 6, 9, 12. Sampai ketemu jari kita menunjukkan angka 4 kan? Berarti 12 dibagi 3 itu adalah 4. Oke, berarti 6/12 itu adalah equivalent fraction dengan 2/4. Oke ya. Oke, sekarang kita akan lanjut masih di halaman 124. Kita akan lanjut dengan soal yang kelima. Di situ ada pertanyaan, is 2/4 the simplest equivalent fraction of 6/12? Jadi, apakah 2/4 itu simplest equivalent fraction dari 6/12? Jadi kita cari 6/12. Maksudnya apa? 2/4 itu benar nggak equivalent fraction yang paling sederhana, yang paling kecil dari 6/12? Nah, kita cek. Tadi di atas 6/12 kita udah hitung berapa simple equivalent fractionnya bisa 3/6. Oke ya. Terus bisa juga 2/4. Nah, 2/4 ini paling kecil nggak? Nah, kita cek lagi. 2/4 bisa dikecilin lagi nggak angkanya? Nah, kita cek dulu. 2/4. Nah, kita
kita cek. Ini bisa dibagi, atas bisa dibagi 2 kan? Kalau atas dibagi 2, berarti bawah juga harus dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi, ini bisa simples lagi, dikecilin lagi atau disederhanakan lagi jadi 1/2. Berarti benar nggak 2/4 itu simplest equivalent fraction dari 6/12? Salah ya. Harusnya berapa yang simplest equivalent fraction dari 6/12? Yaitu 1/2 ya. Jadi 1/2 itu adalah simplest equivalent fraction atau simplest form, bentuk yang paling sederhana jadi dari 6/12. Kenapa ini paling sederhana? Karena udah nggak bisa dikecilin lagi, udah nggak bisa dibagi lagi. Oke ya, jadi pembagian, pengembilang, dan penyebut dengan angka yang sama itu bisa digunakan untuk mencari bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut, masih di halaman yang sama, halaman 124, kita lanjut ke nomor 6. Di situ soalnya complete the following equivalent fraction of 4/12. Jadi, lengkapi equivalent fraction dari 4/12 yang ada di bawah ini. Oke ya. Nah, di sini udah tertulis 4/12 sama dengan titik-titik per 6. Nah, kita cek. 12 ke 6 itu dikali apa dibagi? Dibagi. Kenapa bisa dibagi? Karena angkanya makin kecil, berarti dibagi. Dibagi berapa? 12 bisa jadi 6. Kita cari perkalian 6 sampai ketemu angka 12. Berarti 6, 12. Nah, 2 jari kan? Berarti 12 jadi 6 itu dibagi 2. Kalau bawah dibagi 2, berarti yang atas harus dibagi 2. Karena untuk mencari equivalent fraction, atas atau bawah, atas dan bawah harus dikali dengan atau dibagi dengan angka yang sama. Bawah dibagi 12 berarti atas harus dibagi dengan 12. 4 dibagi 2 berapa? Dibagi 2, maaf. Atas sama bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Kalau bawah dibagi 2, atas juga harus dibagi 2. Sekarang 12 bagi 2, 6. 4 bagi 2 berapa? Kita harus cari perkalian 2 sampai ketemu angka 4. Oke, 2, 4, ketemu 2 jari kan? Berarti 4 dibagi 2 itu adalah 2. Oke ya. Nah, atau kita cari lagi di sini. Oke, yang angka satunya 4/12. Oke, di situ udah ada angka 1. Berarti ini bisa kita cari dulu yang atas. Nah, kita carinya yang udah tahu angkanya ya. 4 jadi 1 itu dibagi berapa? Kenapa harus dibagi, Bun? Karena angkanya makin kecil, ya. 4 jadi 1 dibagi berapa? Dibagi 4, ya. Cari perkalian 1 sampai angka yang menunjukkan angka 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Oke, 4 bagi 4, 1. Karena atas dibagi 4, berarti yang bawah juga harus dibagi 4. Nah, 12 bagi 4 berapa? Cari perkalian 4 sampai menunjukkan angka 12. Oke, 4, 8, 12. Nah, jadi kita menunjukkan 3, berarti 12 bagi 4 itu 3. Bisa dibagi lagi? Nggak bisa. Kenapa? Atasnya udah 1. Berarti ini udah yang paling sederhana. Simplest form. Simplest form atau simplest equivalent fraction. Jadi, simplest equivalent fraction dari 4/12 berapa? Simplest equivalent fraction dari 4/12 adalah berapa? 1/3. Oke ya teman-teman, nanti yang nomor 6 tolong yang ada di buku diisi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tetap sehat ya. Dan pasti harus tetap semangat. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar macem ya.
Nah, untuk hari ini kita akan belajar Mathsem halaman 125 tentang comparing fraction atau membandingkan pecahan. Oke, teman-teman bisa buka buku Mathsemnya halaman 125 ya. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Oke. Di situ dikatakan kalau Ray had 1/2 of pi. Jadi Ray mempunyai setengah bagian dari pi. Pi itu adalah jenis kue ya. Nah, jadi dia punya setengah bagian ya. Terus Yeni had 3/4 or 3/4 of similar pi. Jadi Yeni punya 3/4 bagian dari pi juga. Similar pi berarti pi-nya sama ya. Terus Davis had 1/4 of 1/4 of another similar pi. Jadi Davis punya 1/4 bagian dari pi ini ya. Jadi Ray punya 1/2 bagian, 1/2. Yeni punya 3/4, 3/4 or 3/4. Davis punya 1/4, 1/4 or 1/4 kan. Nah, dari sini kita bisa tahu dari gambar siapa yang bagiannya paling besar. Yes, Yeni punya bagian yang paling besar. Siapa yang paling kecil dari gambar? Davis. Oke. Jadi Yeni had a bigger portion than Ray. Jadi Yeni punya bagian yang lebih besar daripada Ray. Nah, berarti artinya karena Yeni punya bagian yang lebih besar daripada Ray, artinya 3/4 is greater than 1/2. Jadi 3/4 itu lebih besar daripada 1/2. Oke ya. Terus Davis had a smaller portion than Ray, ya kan? Davis punya 1/4 bagian, 1/4. Sedangkan Ray punya setengah bagian, 1/2. Berarti punya Davis lebih kecil daripada punya Ray. Berarti artinya 1/4, 1/4 is a smaller than 1/2. Jadi 1/4 itu lebih kecil daripada 1/2. Ya, dari gambar ini kita bisa lihat mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 127. Oke ya, nanti di halaman 127 teman-teman kerjain yang nomor 3 ya. Nomor 3 teman-teman bisa cari berdasarkan gambarnya which is a greater and which is a smaller. Oke ya. Nah, sekarang Bunda mau jelasin halaman 127 nomor 4. Nah, soalnya mengatakan pi A and pi B are the same size. Jadi pi A dan pi B punya ukuran yang sama. Mrs. Rosa cut 3/4 or 3/4 of pi A for Diana. Jadi Mrs. Rosa memotong 3/4 pi A dan diberikan ke Diana. She cuts 7/8 of pi B for Budi. Nah, Mrs. Rosa juga memotong 7/8 pi B dan diberikan ke Budi. Who got a bigger portion? Siapa yang mendapat porsi paling besar? Who got a smaller portion? Siapa yang mendapat bagian paling kecil? Oke. Nah, berdasarkan buku nanti kita di buku bisa dilihat gambarnya ya. Pi A. Nih. Pi A, Mr. Rosanya memotong 3/4 dan diberikan ke Diana. Jadi 3/4. 1, 2, 3. Oke, ini 3/4 ya. Nah, ini dipotong dikasihkan ke Diana. Berarti bagian pi-nya Diana segini. Ya. Terus pi B
dipotong 7/8 dan diberikan ke Budi. Nah, berarti dipotong jadi 8, terus diambil 7 bagian. Jadi yang diarsir ini 7 arsiran, diambil dikasih ke Budi. Nah, segini. Berarti ini pie-nya Diana, ini adalah pie-nya Budi. Dari gambar bisa tahu ya, siapa yang mendapat bagian lebih besar, siapa yang mendapat bagian. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas di halaman 128 nomor 5 ya. Kita baca soalnya dulu. Which is the greater fraction? 1/2 or 4/10? The greater fraction is bla bla bla. Nah, apa artinya? Manakah pecahan yang lebih besar? 1/2 atau 4/10 gitu kan? Nah, sebelum kita membandingkan atau comparing the fraction, tadi udah dibahas sebelumnya, syarat comparing the fraction apa? Penyebutnya atau denominatornya harus sama. Jadi, ini kan denominatornya 2 dan 10. Jadi, kita harus samain dulu. Jadi berapa? Nah, kita cari dulu perkaliannya. Antara perkalian 2 dan perkalian 10, dan kemudian kita cari angka yang sama. Ya, kita cari perkalian 2 dulu. Berapa perkalian 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Oke, sekarang perkalian 10. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kenapa Bunda nggak lanjut? Karena Bunda udah lihat ada angka yang sama. Angka berapa itu? Nah, perhatiin. Di perkalian 2 ada angka 10, di perkalian 10 juga ada angka 10. Oke, dari situ jadi 1/2 kita rubah denominatornya atau penyebutnya jadi angka 10. 4/10 juga kita rubah denominatornya jadi 10. Oke ya. Sekarang 2/10. 2/10 dikali, karena makin gede kan angkanya, dikali berapa? Kita bisa cek di perkalian 2 yang udah kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali 5. Kalau bawah dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Nah, 1 kali 5 berapa? 5. Oke, jadi 1/2 dirubah jadi 5/10. Nilainya sama. Oke ya, sekarang yang 4/10 juga dirubah jadi denominatornya 10. Nah, 10/10 kan nggak berubah nih, tetap, atau dikali 1. Kalau bawahnya tetap, ya atasnya juga tetap. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa tahu. 1/2 itu nilainya equal to atau sama aja dengan 5/10. 4/10 juga ini 4/10. Dari sini kita bisa comparing fractionnya. Nah, kita bisa bandingkan fractionnya. Mana yang lebih besar? Kalau denominatornya udah sama, kita tinggal lihat atasnya. 5 sama 4 mana yang lebih besar? 5. Oke, berarti 5/10 itu greater than 4/10. Nah, tapi karena soalnya di sini bukan 5/10, kita harus tulis soal aslinya. Berapa soal aslinya 5/10? 1/2. Jadi 1/2 itu adalah pecahan yang lebih besar. Nah, di sini kan pertanyaannya the greater fraction. Mana pecahan yang lebih besar? Berarti jawabannya adalah 1/2. Oke ya, bisa ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa kerjain juga halaman 128 nomor 6. Ya, pertanyaannya di situ, which is the smaller fraction? Nah, mana pecahan yang lebih kecil? Ya, caranya sama, tapi kalau lebih kecil berarti cara yang pertama disamain penyebutnya dulu, denominatornya disamain. Kalau udah sama, tinggal lihat atasnya. Karena yang ditanya smaller fraction, berarti lihat yang atasnya lebih kecil setelah denominatornya sama. Oke? Nah, bisa ya? Oke, sekarang berarti cukup sekian dulu penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.